Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Wijayanti Utami Dewi, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa. Yang kami hormati, Bapak John R. Ginting, selaku mentor kami, sekaligus Kepala Subseksi Registrasi Klien Dewasa. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Pegawai Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Azah Al-Marorojati bersama 5 rekan lainnya, yaitu ada Taruna Muda Aditya Rafif Widyardi, Taruna Muda Jonathan Trianggoro, Taruna Muda Michael Bramulya Tarigan, Taruna Muda Muhammad Solehudin, dan Taruna Muda Sarah Evelyn akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai hasil orientasi lapangan yang telah kami dapatkan saat melakukan pengenalan atau orientasi di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara. Next. Adapun hal-hal yang telah kami dapatkan sebelumnya, Jo. Adapun hal-hal yang telah kami dapatkan selama kami melaksanakan 6 hari orientasi lapangan, di mana 2 hari kita melakukan orientasi lapangan secara langsung dan sisanya secara virtual, itu adalah mengenai sejarah singkat Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, lalu struktur organisasi, tata kerja, dan uraian tugas, lalu data substantif dan fasilitatif, peraturan terkait bidang tugas, bentuk pelayanan, dan inovasi yang ada di Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, serta prestasinya, dan juga nanti ada lampiran kegiatan. Next. Yang pertama yaitu sejarah Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur adalah salah satu balai pemasyarakatan yang berada di naungan Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah DKI Jakarta yang dibentuk pada tahun 1974, di mana pada awalnya nama Bapas itu adalah BISPA, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan nomenklatur pada tanggal 12 Januari tahun 97, sehingga namanya berganti menjadi Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah suatu peranata untuk melakukan bimbingan klien pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya. Yang pertama, membuat penelitian kemasyarakatan atau litmas, lalu melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta melakukan urusan tata usaha Bapas. Berikut adalah cakupan wilayah yang ditangani oleh Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara. Next. Struktur organisasi Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara dipimpin oleh Kepala Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, yaitu Ibu Neti Saraswati, dan dibantu oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, dan juga Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa membawahi 3 kasubsi, yaitu kasubsi registrasi klien dewasa, kasubsi Bimkemas klien dewasa, dan kasubsi Bimker klien dewasa, di mana bimbingan klien dewasa ini mempunyai tugas yaitu melakukan registrasi, bimbingan kemasyarakatan, dan juga bimbingan kerja pada klien dewasa.
Lalu ada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak. Di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dibantu oleh Kasubsi Registrasi Klien Anak, Kasubsi Bimkemas Klien Anak, dan juga Kasubsi Bimker Klien Anak. Di mana bimbingan klien anak ini mempunyai tugas yaitu melakukan registrasi, bimbingan kemasyarakatan, dan bimbingan kerja klien anak. Dan juga pendampingan. Lalu selanjutnya ada Kepala Subbagian Tata Usaha. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Tata Usaha ini dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, dan juga Kepala Urusan Umum. Next. Berikut merupakan data substantif dan data fasilitatif yang kami dapatkan. Data substantif meliputi data sumber daya manusia, di mana jumlah pegawai pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur pada bulan Juni berjumlah 86 orang dengan total pegawai pria yaitu 44 dan wanita 42. Next. Dan ini merupakan data klien Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, di mana klien dewasa pada bulan Juni berjumlah 1.792 dengan rincian klien dewasa laki-laki berjumlah 1.661 dan 131 klien dewasa perempuan. Untuk klien anak pada bulan Juni berjumlah 13 orang dan juga Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara melakukan litmas pada bulan Juni sebanyak kepada 469 klien. Next. Ini merupakan data bimbingan kemasyarakatan di mana pada bulan Juni Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara melakukan 4 pendampingan ABH kepada 4 anak yang melakukan putusan pidana penjara dan juga melaksanakan pembimbingan kepada 1.068 klien dan pengawasan kepada 2 orang klien. Next. Ini merupakan data anggaran dan realisasi dari bulan Januari hingga bulan Juni. Next. Pada periode bulan Januari hingga Juni, terdapat 13 orang klien anak yang ditangani oleh Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara, di mana ada 51 orang permintaan litmas anak dari Polda, Polres, Polsek, dan LPKA serta Bapas setempat. Next. Berikut merupakan data klien dewasa pada periode bulan Januari hingga Juni tahun 2021, di mana klien dewasa yang ditangani berjumlah 1.792 dengan rincian klien laki-laki sebanyak 1.661 dan klien perempuan sebanyak 131. Next. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara berdiri di atas lahan seluas 767 dengan luas bangunan 834 meter persegi dan memiliki 24 ruangan. Next. Mengenai peraturan terkait bidang tugas akan dijelaskan oleh Taruna Muda Michael Bramulya Tarigan. Kami persilahkan. Terima kasih Aza. Bapak izin melanjutkan. Di sini saya akan membacakan peraturan terkait bidang tugas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara
berpedoman kepada 15 aturan. Salah satunya dari Permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Next. Terdapat bentuk layanan di Bapas kelas 1 Jakarta Timur. Yang pertama itu adalah penelitian kemasyarakatan atau biasa disebut Litmas. Terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi. Dan juga ada pemberian pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja kepada klien pemasyarakatan, pemberian pembinaan kepribadian seperti pengajian, kegiatan kerohanian, mental spiritual, kegiatan motivasi, dan lain-lain. Serta ada juga pelayanan umum yang diberikan oleh Bapak sendiri, yaitu pelayanan komunikasi masyarakat Enkormas. Enkormas sendiri adalah suatu kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menangani masalah pengaduan masyarakat terhadap indikasi terjadinya suatu pelanggaran HAM. Enkormas merupakan pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak atau belum dikomunikasikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tahapannya terdiri dari penerimaan, penelaahan, koordinasi, dan memberikan surat rekomendasi untuk permasalahan yang dikomunikasikan serta identifikasi, penelaahan, koordinasi, dan memberikan surat rekomendasi untuk permasalahan tidak atau belum dikoordinasikan. Penggunaan istilah komunikasi sendiri diadopsi dari resolusi 1503 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diartikan sebagai pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Next. Berikut pemberian pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja kepada klien pemasyarakatan. Di sini tertera kegiatan kemandirian atau keterampilan kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Ada 4 jenis kegiatan, yaitu teknisi pendingin atau AC, operator komputer, tata boga, dan hidroponik. Dan juga ada daftar kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, ada sekitar 11 nama lembaga atau yayasan. Next. Dan ini adalah pemberian pembinaan kepribadian. Ada kegiatan rehabilitasi, kegiatan pasca rehab narkoba, dan juga ada kegiatan keagamaan seperti zikir. Next. Inovasi layanan Sirimbat. Inovasi layanan Sirimbat adalah satu aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah, meringankan tugas pegawai PK. Dibangun untuk memudahkan tugas Balai Pemasyarakatan, khususnya petugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan sesuai dengan SKHK, standar kualitas hasil kerja. Selain itu, digunakan untuk kegiatan penginputan data oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan tanpa harus berada di dalam kantor. Dan fiturnya yang memungkinkan masyarakat untuk melacak hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dikerjakan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Next. Dan ini adalah suatu prestasi dari Balai Kelas 1 Jakarta Timur untuk penerimaan prestasi wilayah bebas korupsi dan tahun 2020.
Berikut adalah video lampiran kegiatan kami selama Parlan. Apa yang masukin sih? Demikian paparan yang telah saya sampaikan, akan saya kembalikan ke rekan Azhar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya kami memohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait presentasi ataupun pemaparan kami mengenai Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara. Baik teman-teman semua, tadi telah disampaikan paparan oleh adik-adik dari Taruna Poltekip. Silakan jika teman-teman ada memberikan masukan, saran. Tadi memang ada beberapa masih yang kurang terkait dengan pembuatan litmas layanan. Tadi baru disampaikan layanan litmas untuk dewasa, itu aja masih kurang. Sebenarnya masih banyak lagi litmas yang dikerjakan oleh PK Bapas dan belum menyangkut di situ litmas untuk litmas anak dan pendampingan ABH. Mungkin silakan, monggo teman-teman ada yang mau ditambahkan, silakan. Halo? Ada tidak teman-teman? Tidak ada ya? Ada Bu, udah bagus. Bu. Ya. Cukup Bu, bagus itu. Udah. Bu, sedikit menambahkan mungkin pada tidur. Bagus Bu. Bu Dewi, sedikit menambahkan untuk kesempurnaan laporannya ya. Mungkin ini itu kayaknya dokumentasinya masih kurang ya, belum ditampilkan tentang layanan di Bapas. Misalnya pada saat persidangan itu mungkin bisa untuk melengkapi layanan di Bapas, misalnya PK lagi melayani klien lapor atau lagi sidang, mungkin itu bisa ditampilkan di situ. Ya, baik, ya betul sekali Bu Ida, terima kasih. Belum ada foto, ya. Iya, memang saat ini ya tidak ada foto waktu di ruang konsultasi ya. Memang walaupun sekarang masa PPKM, tapi kan tidak apa-apa, dokumentasi yang sebelumnya memang kita melakukan pembimbingan di sini. Terima kasih Bu Ida, masukannya segera untuk nanti adik-adik ini perbaiki. Ada lagi yang lainnya teman-teman? Ibu itu bisa minta di TU Bu, nanti untuk sidang, untuk ini, untuk kelengkapan aja bahwa di Bapas itu melayani layanan seperti itu gitu, termasuk bimbingan kerja misalnya. Iya, terima kasih Bu. Ya, baik. Iya, terima kasih Bu Ida. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup ya? Cukup Bu. Krik, 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 krik. Iya, baik. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau saya melihat paparan adik-adik ini, memang tadi pagi saya juga memang sempat melihat beberapa paparan dari rekan-rekan yang lain, oleh UPT yang lain juga. Saya lihat walaupun paparan dari adik-adik ini masih ada kekurangan,
Tapi saya melihat paparan yang adik-adik sampaikan ini jauh lebih bagus dari paparan rekan-rekannya yang tadi dipaparkan di depan forum di Polteknik. Sekali lagi terima kasih perhatiannya atas kesempatan juga keikutsertaannya pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan Zoom. Dan untuk adik-adik juga selamat, terima kasih sudah cukup bagus. Nanti ditambahkan saja apa yang tadi disarankan oleh Bapak Ibu PK untuk kesempurnaan paparannya. Bu Dewi. Ya, Ibu Wakil. Bu, aku mau kenalan dong yang sama yang Marga Tarigan. Boleh silakan, Tarigan. Tarigan loh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri.